Halo semua, selamat datang di channel Auto Rider. Buat Anda penggemar motor klasik, kita akan kedatangan sebuah motor baru dari Benelli. Ini adalah Benelli Patagonian Eagle 250 FI. Bedanya apa? Di kata-kata terakhir tadi, FI yaitu fuel injection, karena dia sekarang mesinnya sudah memakai teknologi injeksi bahan bakar. Berubah sedikit di bagian mesinnya, tetapi ada beberapa ubahan lagi di beberapa komponennya. Kita akan bahas bareng. Motor ini dijual di Indonesia, terutama di Jakarta. On the road-nya adalah Rp44.900.000. Sedangkan yang versi karburator masih dijual oleh Benelli, yaitu Rp40.300.000. Anda tinggal pilih salah satunya yang mana saja yang Anda suka, tapi kita akan bahas yang versi injeksi ini. Secara desain dia sama saja, tetapi kelihatan yang paling kentara ubahannya adalah pada bagian roda ini, karena dia sekarang pakai pelek jari-jari. Begitu juga di belakang, sebagai sandingan dari pelek jari-jari itu sudah dilengkapi dengan rem cakram. Beberapa perubahan desain bisa kita cermati pada Patagonian Eagle alias PE250 versi injeksi ini. Misalnya mesin yang kini hadir dengan nuansa hitam, laburan krom justru pindah ke cover oil cooler, sedangkan bodi tampil dengan grafis baru. Tidak lupa ada cover plastik untuk menutup throttle body, sedangkan yang versi karburator tetap terekspos pada bagian dalamnya. Tampaknya Benelli mencoba memenuhi permintaan pasar yang menginginkan pelek jari-jari. Sedikit berbeda dari versi karburator yang menggunakan pelek 19 inch, kini bagian depan menggunakan pelek 18 inci dengan lebar 2,15 inci dan dibalut ban lebar 90 mm dan profil 90. Konfigurasi suspensi tetap sama dengan shockbreaker depan teleskopik, bahkan triple tree juga sama. Begitu juga rem depan juga serupa. Sedangkan di belakang menggunakan pelek jari 15x3 inci, dibalut ban 130 mm profil 90, mirip sama sebelumnya. Kini remnya sudah cakram, namun shockbreaker tetap sama, punya setelan prabeban yang menyetelnya harus membuka cover chrome-nya lebih dulu. Ada juga beberapa fitur tambahan yang sebenarnya ya tidak terlalu canggih-canggih amat, tapi cukup membantu Anda karena sekarang dia sudah injeksi dan tidak ada keran rest lagi, dia ada indikator bahan bakar rest di speedometer. Lalu Anda juga sekarang sudah punya tombol hazard di sebelah kanan stang. Di bagian mesin dia sedikit berubah figurnya karena Benelli menyebutkan ada sedikit perubahan tenaga. Sekarang tenaganya sekitar 17,3 daya kuda dan torsinya 16,5 Nm. Sedikit berbeda di bagian mesin adalah knalpotnya. Daya tarik utama dari PE250 adalah suaranya yang khas mirip sama Moge 4 silinder. Kini makin blar-blar karena suaranya makin membahana. Biar terdengar, sekalian saja kita cobain riding. Nah, gimana? Suaranya tetap khas dan sekarang justru makin kencang. Banyak yang mengira motor ini sudah ganti knalpot, padahal sebenarnya ini adalah suara knalpot standarnya. Impresi awal sudah pasti karena injeksi motor jadi lebih mudah hidup. Sebelum hidup, Anda dengar tadi ada suara pompa injeksinya bekerja dan suara ini akan menghiasi sepanjang perjalanan. Kompresinya yang rendah sebenarnya bisa menerima bensin beroktan yang rendah juga, namun selama tes kami tetap pakai BBM non-subsidi beroktan 92. Respon mesin terasa cukup baik di putaran rendah. Tendangan torsi membuatnya cukup enak buat stop and go. Namun di putaran atas tenaga terasa mengambang saja. Kami sengaja tidak mengukur akselerasi karena kalau Anda mencari tarikan dan top speed, kami rasa motor ini kurang cocok buat Anda. Dia lebih sip buat cruising santai dan sesekali menyalip dengan kecepatan antara 40-60 km per jam di gigi 3 dan 4. Di situ power band terasa lebih enak. Riding santai dan gaya berkendara Econo Ride dengan kondisi jalan beragam, mulai macet sampai lancar, kami mencatat konsumsi BBM 37 km per liter. Performa terasa biasa saja, daya pikat utama motor ini memang suaranya mirip Moge, sebab sering membuat orang menoleh. Secara desain memang tergantung selera, namun pengamatan kami cukup banyak peminat PE250 yang menggunakannya sebagai blank canvas untuk modifikasi. Beberapa kali kami menulis modifikasi di website kami. Nah, sebagai gambaran, kami hadirkan salah satunya yang beraliran bobber. Tidak hanya modifikasi karena dia membuatkan paket khusus yang disebut custom kit berupa paket modifikasi plug and play buat PE250. Ya, ini adalah Andi Akbar alias Ateng, builder dari Katros Garage. Nah, sekarang saya sudah sama
Ateng Katros, apa kabar bro? Baik. Jadi yang udah saya sebut tadi bahwa Benelli Patagonian Eagle ini itu dia sangat berpotensi. Yes, Karena benar. tampilnya seperti ini, tapi ternyata bisa jadi seperti ini. Iya, jadi emang kanvas banget ya. Jadi blank canvas. Jadi tuh Benelli itu enak banget buat di custom, buat dirubah-rubah, sekalipun mau customan yang ribet atau yang PNP atau yang simple banget kayak gini. Iya. Gitu. Nah, kalau yang customnya ribet-ribet sampai ekstrim segala macam, Ateng udah jagonya deh. Katros. Tapi ternyata dia tuh punya divisi custom kit ya, Teng. Yes, betul. Dan yang lucunya lagi, ternyata motor ini walaupun tampilannya beda, ternyata speknya standar ya. Speknya standar. Semuanya standar. Apa yang lu rubah, Teng? Sasis? Standar. Nggak ada yang gua apa-apain. Nggak ada yang dipotong, nggak ada yang dicolek. Aduh. Ya Shock kan? breaker depan? Standar. Standar? Standar. Lah kan bentuknya begini. Nah, ini gue cuma pasangin cover doang, cuy. Jadi ini shock breakernya tetap standar kayak kaki ya. Kaki-kaki sih pelek, ban bisa ganti ya. Itu diganti. Tapi yang penting mesin, sasis ternyata standar. Standar. Dan jadi, satu lagi kalau kita ngomongin tadi lu bilang velg kan diganti ya. Sebenarnya velg bawaan aslinya itu tetap ada. Jadi suatu saat mau distandarin lagi itu masih bisa. Plug and play. Teplok. Iya. Jadi ini nggak harus motornya dibawa ke bengkelnya Ateng. Tapi kayaknya bisa dipesen dan bisa dipasang sendiri. Bisa dipasang sendiri. Apalagi kalau yang suka ngulik-ngulik tuh pasti bisa lah. Mantap. Nah, kita bahas nih motornya. Seperti yang Ateng bilang, ternyata konstruksi utama motor ini seperti rangka, mesin, dan kaki-kaki tetap standar. Bahkan pijakan kaki pengendara pun tetap aslinya. Tapi tampangnya berubah banget. Ada terhitung 11 komponen custom dan 23 komponen aftermarket dalam paket mengubah tampilan ini. Komponen custom mulai dari tangki dan tutupnya, jok juga lebih rendah dan berkontur. Spakbor depan dan belakang kini jadi lebih simpel namun berkarakter. Knalpot juga berubah, makin kelihatan 2 silinder karena masing-masing dibuang ke kiri dan ke kanan. Masih ditambah lagi dengan bracket-bracket buat plat nomor, lampu depan, dan speedometer. Sedangkan komponen aftermarket juga mengubah tampilan. Paling kentara adalah velg 18 inci x 2,5 inci di depan, dibalut ban 400 ring 18. Lalu di belakang, velg 16 inch x 3,5 inci dengan karet bundar yang sama dengan yang depan. Namanya juga bobber ya. Nah, kalau pakai PE 250 injeksi, kemungkinan velg depan bisa pakai standar karena sama-sama 18. Juga tromol depan belakang juga masih bisa dipakai. Setang juga bikin tampangnya garang dipadu dengan riser yang lebih pendek. Serasi dengan lampu 5,75 inci yang lebih kecil. Speedometernya imut di sebelah kiri stang, bikin tongkrongan kian badung. Bagaimana dengan impresi ridingnya? Wah, ternyata langsung terasa banget bedanya. Dengan jok dan stang model ini, gaya berkendara jadi lebih agresif. Apalagi knalpot juga lebih plong, suaranya makin ngeblar. Kalau sudah begini, tongkrongan jadi culture banget ya. Padahal semua komponen yang disebut tadi bisa dipasang sendiri alias plug and play. Makanya secara impresi, mesin dan kaki-kaki tetap mencuatkan karakter asli PE 250 karena sama sekali tidak diubah. Oke, sekian video dari kami, motor terbaru dari Benelli ini. Apakah pendapat Anda? Silahkan tuliskan komentar di bawah. Semoga Anda menyukai video ini. Kalau suka, silahkan klik like di bawah. Tuliskan juga komentar Anda di bawah. Dan terima kasih buat Anda yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih yang sudah subscribe ke channel kami. Jangan lupa untuk main-main juga ke website kami www.autorider.com. Dan follow juga Instagram kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami yang lain. Bye!